Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengundang 3 bakal capres makan siang di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan Presiden dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto dilakukan pasca ketiganya mendaftarkan diri sebagai calon presiden ke KPU RI. Suasana makan siang terlihat hangat dan sesekali diselingi canda. Usai pertemuan, Prabowo Subianto menceritakan menu makanan yang mereka santap. Ia juga berharap pertemuan ini membawa kebaikan. Kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto, lontong, cumi-cumi, sayur. Lumayan, jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Adapun Anies Baswedan dalam pertemuan itu meminta agar Presiden menjaga netralitas dalam Pilpres dan Pemilu 2024. Tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan, gitu ya Pak ya. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres Pemilu. Sedangkan Ganjar menyatakan bahwa Presiden mendukung sistem demokrasi yang baik. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga pemilu yang damai. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Pertemuan itu dianggap sebagai langkah baik menjelang Pilpres. Pakar politik Hanta Yuda menilai Presiden ingin menunjukkan bahwa ia akan bersikap netral dalam Pilpres 2024. Beliau ingin mengirimkan pesan, ingin meyakinkan publik akan berposisi secara netral karena itu sebagian besar diragukan oleh sebagian karena majunya Mas Gibran, putra beliau dalam kontestasi Pilpres dan itu hendak netralisir, dikirimkan kepada publik. Saya kira ini bisa dikunci oleh publik atau menjadi pesan bahwa Presiden harus bertindak netral memang sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan karena ini sangat riskan sekali karena posisi beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Pilpres berlangsung 14 Februari mendatang. Posisi Pak Jokowi adalah sebagai panglima tertinggi yang memegang seluruh jejaring kekuasaan, fitur-fitur kekuasaan itu dikendalikan oleh Pak Jokowi. Namun, pakar politik Siti Zuhro meragukan jamuan makan siang itu akan membawa atau menghasilkan kontestasi yang lebih berkualitas. Ini sebetulnya akan membuat satu langkah-langkah strategi politik yang seperti apa sih kan gitu. Kalau saya belum yakin ya bahwa ini akan diarahkan untuk menjaga nantinya kualitas pemilu kita itu bagus gitu ya. Jadi bagaimana menciptakan atau mendorong ya dalam hal ini Pak Jokowi untuk mendorong kompetisi kontestasi pemilu kita itu jauh lebih berkualitas. Apakah seperti itu? Kalau saya masih tanya besar, terus terang saja. Karena memang dari waktu ke waktu itu tidak pernah menunjukkan ada rentetan gitu ya, proses yang menunjukkan komitmennya ke sana. Siti Zuhro juga meragukan pernyataan Presiden yang akan bersikap netral dalam Pilpres dan Pemilu 2024. Bagaimana bisa netral? Orang anak kandungnya, anak pertamanya menjadi cawapres gitu ya. Bagaimanapun juga sebagai seorang bapak yang mendukung lah. Lepas dia presiden atau tidak presiden pasti mendukung. Apalagi presiden kan gitu ya. Jadi netralitas tadi itu tidak hanya dimintakan dari seorang Pak Jokowi, tapi jangan menggunakan kekuasaannya. Maksudnya itu, jangan menggunakan kekuasaan dalam hal ini otoritas Pak Jokowi sebagai gitu ya
penguasa tertinggi untuk bidang eksekutif. Perihal netralitas, Presiden juga menyampaikannya saat memberi pengarahan kepada seluruh kepala daerah. Ia meminta kepala daerah dan ASN bersikap netral. Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Hanta Yuda menilai jamuan makan siang di Istana Merdeka menyiratkan satu pesan yang bisa dipetik oleh masyarakat. Mereka diminta untuk tidak terpecah akibat dukung-mendukung capres-cawapres. Awal dari kontestasi, tapi jangan lupa wahai rakyat Indonesia, ujung dari kontestasi Pilpres akan begini lagi. Akan ketemu lagi, akan bersama lagi mereka. Mereka berhadapan-hadapan dalam peta Pilpres tripolar berhadapan. Jangan lupa, dulu seperti 2019 mereka akan bersama lagi. Jadi dari sisi pemilihnya maknanya, mungkin saya ingin memaknainya atau memberi pesan buat kita semua bahwa jangan habis-habisan dalam bertarung, dalam dukung-mendukung. Rakyat Indonesia harus tetap bersatu karena ujung-ujungnya meskipun mereka berhadapan-hadapan, nanti akhirnya mereka bisa jadi akan bersatu lagi dalam pemerintahan yang sama, bagi-bagi kursi, kabinet, dan seterusnya, dan bisa jadi duduk makan bersama lagi. Masyarakat selayaknya semakin dewasa dalam menghadapi Pilpres dan pemilu. Pengalaman dalam 2 Pilpres sebelumnya selayaknya menjadi pelajaran. Dukungan membabi buta yang berujung pada retaknya keharmonisan justru merugikan kita sendiri. Sedangkan para kandidat yang didukung justru bersatu dalam pemerintahan.